Admis, balik lagi dengan saya, Michelle. Jadi kita lanjut ke episode berikutnya, yaitu mengenai analisis atensi visual perokok dan non-perokok berbasis Human Eye Tracker terhadap gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok. Nah, ini sepertinya sangat menarik karena banyak banget yang ngerokok ya. Jadi, Dr. Admi, boleh nggak dokter jelasin mengenai apa sih itu atensi visual? Ya, ini udah keempatnya ya, jadi nggak perlu kenal-kenalan lagi ya. Jadi gini Michelle, penelitian ini ya, kita sebetulnya hendak mengetahui. Kita sama-sama tahu lah, yang namanya bungkus rokok, itu kan selalu ada health graphic warning ya, gambar penyakit akibat merokok. Kita selama ini berpikir bahwa dengan adanya health graphic warning itu akan mengubah perilaku para perokok. Dari perokok menjadi tidak merokok, kan seperti itu. Tapi apakah benar health graphic warning itu memang akan dilihat? Kalau hanya mengandalkan wawancara, kita agak ragu nih. Jawabannya benar nggak sih? Untuk meminimalisir keraguan itu yang bersifat subjektif itu, kita gunakanlah instrumen yang dinamakan sebagai Human Eye Tracker. Misalnya nih, saya tahu Michelle sedang melihat wajah saya. Teman-teman pemirsa Prims juga tahu. Tetapi tidak ada yang tahu, Michelle sebetulnya sedang melihat apanya saya. Matakah, hidungkah, kerahkah, atau yang mana? Untuk mengetahui secara pasti di mana seseorang melihat sebuah objek, disitulah kita gunakan teknologi yang dinamakan sebagai Human Eye Tracker. Yang dimaksud dengan atensi visual pada judul penelitian itu adalah kita hendak mengetahui atensi atau fokus perhatiannya pada saat ia melihat sesuatu itu apa. Nah, inilah yang kita lakukan, Michelle. Untuk Human Eye Tracker ini baru pertama kali loh saya dengarnya. Boleh jelasin nggak? Itu sebenarnya apa sih? Apakah itu alat atau gimana sih, Dok? Betul. Yang namanya eye tracker di Indonesia itu kalau dikatakan belum ada, sebetulnya ada. Kampus-kampus di Jawa, di Jakarta juga ada yang punya. Di Medan juga sebetulnya ada. Mudah-mudahan nanti bisa kita bawa. Prinsipnya, Human Eye Tracker itu betul adalah sebuah alat. Alatnya kecil begini aja. Melalui sinar inframerah yang dihasilkan oleh eye tracker itu, ia menangkap bagaimana pergerakan bola mata kita. Lebar pupil itu ditangkap, dihitung oleh mereka. Berapa kali kita mengedip itu pun juga tertangkap. Pada saat kita melihat sebuah objek. Nah, itulah yang dianalisis. Jadi misalnya Michelle melihat media sosial, entah apalah media sosial itu ya. Jika kita pasangkan eye tracker di smartphone, ya sayangnya belum ada, tapi bisa disetting lah seperti itu. Akan kita ketahui pada saat melihat sebuah konten, fokus matanya Michelle itu ada di mana? Apakah pada logonya kah, pada orangnya kah, atau pada keterangan informasi berupa tulisan kah, atau apa? Jadi itulah sebetulnya yang namanya Human Eye Tracker itu. Sebetulnya juga udah cukup banyak lah ada di Indonesia ini. Nah, jadi saya pengen tahu hubungannya itu apa ya? Kayak, jadi kan kita mau track nih bola mata ya kan? Yap. Jadi hubungannya dengan perokok dan non perokok terhadap gambar peringatan itu apa ya? Jadi begini Michelle, yang betul-betul ingin ketahui adalah apakah betul health graphic warning itu memang dilihat oleh para perokok? Jadi pada penelitian ini, kita tampilkan bungkus rokok yang ada health graphic warning. Kita perlihatkan kepada kelompok perokok ataupun kelompok non-perokok. Ternyata apa yang terjadi? Mereka-mereka yang melihat health graphic warning itu bukanlah para perokok. Justru non-perokok inilah yang fokus memperhatikan health graphic warning-nya. Sementara para perokok fokus perhatiannya bukan pada health graphic warning, tetapi kepada logo rokoknya. Apa yang kita temukan? Di sini kami menangkap sebuah fakta, jika tujuannya adalah mengubah perilaku merokok, maka tampilkan health graphic warning dengan harapan para perokok akan melihat gambar itu tidak tercapai. Para perokok fokusnya pada logo rokok. Yang melihat health graphic warning justru para non-perokok. Maka jika tujuannya adalah memang untuk melihat health graphic warning, kami bisa menyarankan ukuran health graphic warning pada bungkus rokok itu jangan hanya sekitar 30%,
Semuanya jadikan health graphic warning aja, itu pendapat berdasarkan temuan kami. Kira-kira begitu, Michelle. Jadi para perokok tuh hendak mengalihkan atensinya kemana? Karena yang tertampilkan itu hanya health graphic warning aja. Iya, ngerti sih dok. Nah jadi saya yakin ini para rekan-rekan Prims juga pasti pengen tahu deh. Non perokok. Yap. Apakah orang yang sudah berhenti ngerokok itu termasuk non perokok? Menurut dokter gimana? Betul, pertanyaan Michelle ini sangat bagus, apalagi kita di Paper Talks ini ya. Perlu mengetahui gimana sih metodologinya. Jadi salah satu penyulit atau hal yang perlu kita pertimbangkan itu adalah kriterianya bagaimana. Kriteria perokok itu apa? Kriteria non perokok itu apa? Berdasarkan fakta di lapangan, menemukan kelompok non perokok itu ternyata lebih sulit daripada para perokok. Kami sudah menegaskan aja, yang namanya perokok adalah yang mereka pernah merokok. Bodoh amat kapan merokoknya. Mereka yang non perokok adalah mereka yang memang betul-betul tidak pernah merokok. Dan kalau kita melihat aturan dari Kemenkes juga itu sebetulnya sudah tertera ya, namanya perokok dan non perokok atau apa. Tetapi dalam penelitian ini, mereka yang non perokok adalah mereka yang betul-betul tidak ada merokok. Mudah-mudahan dengan tidak ada pengalaman ia merokok, tidak ada lagi unsur subjektivitas pada saat ia melihat objek nanti. Saya pernah baca artikel nih kan, untuk si orang yang rokok itu, yang udah berhenti merokok selama 10 tahun, itu sama dengan orang yang sama sekali nggak pernah rokok. Apakah itu benar ya dok? Kurang tahu saya. Apakah sama itu dalam artian fungsi paru-parunya kah? Atau fungsi otaknya, itu saya kurang tahu dan I'm so sorry, saya bukan ahli di bidang itu. Tetapi perkara mengenai masalah riset ini, kami menemukan satu fakta. Ternyata antara perokok dan non-perokok, fokus atensi apa yang ia lihat pada bungkus rokok itu berbeda. Nah, itulah temuan yang menariknya. Sebelum menutupi, saya ada satu pertanyaan terakhir dok. Oh, apa tuh? Analisis nih kan. Analisis kan ada beberapa cara. Nah dokter pakai cara apa ya dok? Kayak wawancara kah atau kuesioner kah? Oh iya. Untuk mendapatkan data, kita memang tidak menggunakan kuesioner, kita juga tidak menggunakan wawancara, dan kita pun tidak gunakan focus group discussion. Jadi pada saat diberikan gambar bungkus rokok, kepada partisipan pun juga kita tidak memberikan batasan, jangan begini, jangan begitu, nggak ada. Kita minta aja, lihat aja itu secara bebas. Dan ternyata itu hasil temuan kami adalah mereka yang non perokok yang justru melihat gambar bungkus rokoknya itu. Dan bagaimana metodologi analisisnya? Pada saat kita melihat data atensi visual, pada dasarnya ada dua yang bisa kita nilai itu, Michelle. Ada yang dinamakan sebagai heat map dan ada pula yang dinamakan sebagai gaze plot. Gaze plot itu merujuk kepada bagaimana pergerakan mata partisipan pada saat melihat sebuah objek. Perhatian itu bisa berubah-ubah. Tapi yang namanya heat map itu lebih merujuk kepada paling banyak melihat kemana sih? Pada penelitian ini, analisis kami lebih diarahkan kepada heat map-nya. Dan dari sekian banyak partisipan yang kita nilai, kita lakukan average, ternyata hampir semuanya, boleh dikatakan semuanya, para perokok fokus kepada logo. Non-perokok lah yang melihat health graphic warning-nya. Berapa lama ya dok ngelakuin penelitian seperti ini? Penelitian ini mah sehari jadi waktu itu. Jadi ini menarik sih, waktu itu agak gabut ya, dalam artian mau ngapain ya, sementara ini alatnya ada. Oh iya, kita coba lakukan ini yuk. Kebetulan di kantor sedang rame. Udah, kita langsung ambil data, kita seleksi, persiapkan kondisi. Satu orang kira-kira makan waktu 15 menit. Jadi pengambilan data seharian selesai sih. Saya lupa apakah ada pengambilan data ulang atau gimana, yang jelas sehari selesai. Untuk penulisan artikelnya waktu itu pun juga nggak sampai 2 hari selesai ya. Lalu kita submit, beberapa kali revisi, udah deh, alhamdulillah itu accepted dan sudah publish. Waktu itu alatnya memang sudah tersedia di sana ya dok ya? Ya udahlah, karena alatnya sudah tersedia, orang-orangnya juga ada, ide tiba-tiba muncul, bisa cepat kita lakukan. Lah itulah ya kelebihannya kalau kita itu memang memiliki instrumennya. Iya. Oke, Prims, cukup sampai sini. Nah, jadi udah cukup jelas yang disampaikan Dr. Edmi tadi. Menarik nggak? Menurut saya sih menarik, tapi saya udah tahan-tahan ya, kalau nggak siap-siap nanti. Nah, sampai sini saja ya dok. Terima kasih ya dok atas sharingnya yang dokter berikan tadi.
Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk rekan-rekan PRIM semuanya juga. Sampai jumpa lagi ke episode selanjutnya ya, Dok. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Iya.